Pace bene, saya menemukan nasihat Paulus kepada Timotius yang rasanya cocok juga menjadi nasihat untuk kita. Sangat relevan, terkait. Sebelum sampai kepada pesan itu, kita akan baca dari 2 Timotius bab 4 ayat 2 sampai 5. Saya mau berbicara soal konteksnya masa kini. Oke. Media sosial menjadi kesempatan untuk mewarta. Jelas, kita tahu itu. Tetapi pertanyaannya apa yang diwartakan? Kan begitu ya. Oke, sangat wajar menurut saya kalau kita suka pada pemberitaan mengenai ini doanya supaya terbuka rezeki, supaya lancar rezeki kita pakai doa ini. Ini doanya supaya sehat dari penyakit. Penyakit yang sudah bertahun, puluhan tahun tidak pernah lepas. Kalau ini doanya disampaikan dengan sepenuh hati sembuh. Supaya terlepas dari mara bahaya, ini yang harus kita lakukan. Sekali lagi sangat wajar, tetapi kita tidak bisa juga membiarkan kewajaran ini menjadi lebih penting daripada mengenal Kristus secara lebih utuh. Saya pikir sebuah pekerjaan untuk terus mencari siapa itu Kristus, siapa itu memahami Kristus itu, bagaimana itu di masa sekarang ini. Secara holistik menyeluruh, supaya berimbang. Jangan hanya apa yang kita inginkan saja yang kita dengar, tetapi mengesampingkan yang terkesan menyusahkan. Padahal kadang yang menyusahkan ini yang membuat hidup kita lebih terasa bermakna ketika sudah kita lewati. Kita butuh kadang hal-hal yang sulit, meski kita inginkan untuk membantu kita memaknai hidup ini. Nah, apa kata Paulus kepada Timotius? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini bisa menjadi kabur pada masa sekarang. Tidak enak kalau menegur, kalau mau meluruskan apa yang harusnya dilakukan, apa yang salah itu diperingati. Karena takut kehilangan pendengar, takut kehilangan simpati terjadi. Karena muncul favoritisme. Oke, apa yang saya sukai untuk diajarkan, siapa yang saya sukai untuk mengajar, siapa yang saya suka untuk saya dengar. Oke, terlepas dari siapa yang kamu suka, bagaimana cara yang kamu nikmati dalam pewartaan, kiranya nyata apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini permintaan dari Paulus kepada Timotius, kiranya mendorong kita juga untuk bersedia untuk dinasihati dan untuk menasihati juga. Begitu. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Sekarang ini banyak sekali yang entah mengklaim, self-claim, mengklaim dirinya sendiri sebagai apologet, dipakai istilah itu, pengajar iman, pemberi kesaksian tentang iman, atau orang menganggap, publik menganggap si anu itu pengajar yang hebat. Tapi tunggu dulu, apa kriterianya? Mereka akan mengumpulkan guru-guru yang menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jangan-jangan karena sesuai dengan keinginan telinga. Kata-kata itu lembut, hangat-hangat rasanya masuk. Tapi hangat macam apa? Kan begitu ya. Seperti kemarin kita dengar, keindahan juga bagian dari katekese. Tapi keindahan macam apa? Apakah keindahan yang membawa kebenaran dan kebaikan? Atau jangan-jangan khotbahnya itu, renungannya itu, ajarannya itu justru menidurkan, meninabobokan hidup rohani kita. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Akan ada masanya ini, kata Paulus dulu, yang rupanya aktual masa kini. Lebih suka mendengar kisah-kisah
yang happy ending melulu, happy ending yang si anak muda selalu akhirnya menjadi pemenang. Kristus sebagai kisah manusiawi mati di kayu salib. Karena kita maknai dalam ruang rohani kita, dan memang akhirnya kita yakini dalam iman juga secara historis dia bangkit karena dia juga Allah. Ini yang membuat karya Kristus itu menjadi satu karya yang abadi, evergreen, selalu hidup, selalu hijau. Tetapi kalau kita melulu memaknai dalam terang mata pandangan manusiawi kita, anak mudanya mati di kayu salib. Dan orang tidak akan selalu suka dengan kisah macam itu. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kata Paulus kepada Timotius, bukan tanpa risiko, bukan tanpa efek samping, bila pewartaan itu juga menyentuh hal yang kita tidak suka. Misalnya menyampaikan hal yang benar macam ini. Ketika suatu waktu saya melakukan yang salah, di dalam video, dia sangat lantang bicara tentang yang benar. Tapi lihatlah, lihatlah cara hidupnya, tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Dan ini menjadi salib tersendiri juga. Dan sama halnya juga kalau kita dalam pembicaraan dengan teman-teman mencoba menyampaikan salib itu, dan suatu waktu mereka melihat kita sedang menikmati sesuatu, kamu bicara itu tinggi-tinggi tentang hidup rohani, lihatlah cara hidupmu. Dengan gampang orang-orang menyalibkan kita. Tidak semua, tetapi bisa saja terjadi, menyalibkan kita kembali secara psikologis atas kebenaran yang kita sampaikan. Nah, untuk itu saya pikir ayat kelima ini penting. Kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, memperkenalkan Kristus, bukan memperkenalkan apa yang orang lain suka di telinganya. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu, tentu dengan ruang kerja kita masing-masing. Tidak semua menjadi Timotius yang baru pada masa kini, tetapi semangat yang ditawarkan oleh Paulus juga dihidupi oleh kita masa kini. Pace bene.